Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania Iko Permatasari. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini, saya akan memberikan ulasan terkait fenomena-fenomena yang terjadi di lembaga pendidikan dari perspektif pendidikan Islam. Mengapa fenomena kekerasan, pelecehan, perundungan marak terjadi di lembaga pendidikan? Kekerasan merupakan hal yang sering biasa terjadi dan tidak bisa dipungkiri. Kekerasan dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja tanpa tahu kapan kekerasan akan terjadi. Kekerasan juga sering terjadi di lembaga pendidikan, seperti sekolah, di mana sekarang ini masih banyak oknum pendidik yang justru melakukan tindak kekerasan tersebut. Bentuk kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa ada yang secara fisik maupun secara psikis. Dari banyaknya kasus-kasus dan fenomena kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai latar belakang terjadinya kekerasan tersebut. Banyak sekali aspek yang melatar belakangi terjadinya kekerasan, mulai dari aspek siswanya sendiri, aspek dari dalam gurunya, aspek kebijakan pendidikan yang berlaku, bahkan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar sekolah menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan di sekolah. Fakta menunjukkan bahwa kasus intimidasi dan kekerasan di sekolah mencapai tingkat yang menakutkan. Bullying adalah masalah serius yang dapat menyebabkan efek traumatis bagi korban. Beberapa faktor yang menyebabkan bullying adalah latar belakang keluarga, karakter individu, dan lingkungan sekolah. Penindasan dapat mengambil bentuk seperti penolakan julukan, mengasingkan, masalah yang salah, mengusir, kekerasan fisik, dan agresi, seperti mendorong, memukul, menendang, intimidasi, pencurian, dan berbasis agama, etnis, atau gender. Beberapa strategi untuk menghentikan intimidasi adalah pemantauan yang memadai bagi siswa dan memberikan hukuman yang efektif dan berbeda kepada pemain. Komunikasi yang lebih baik antara orang tua dan guru juga penting untuk menyelesaikan masalah ini. Sekolah harus proaktif untuk merumuskan program pembelajaran keterampilan sosial, pemecahan masalah, manajemen konflik, dan yang terutama adalah pendidikan karakter. Makna pendidikan, pendidik, dan peserta didik dalam perspektif Islam. Pendidikan bertujuan menumbuhkan kesadaran manusia atau mengembalikan manusia kepada hakikat yang sebenarnya. Kita juga dapat melihat UUD 1945 tentang pendidikan, tentang bagaimana manusia atau peserta didik diarahkan kepada iman dan takwa. Dengan demikian, tujuan akhir pendidikan adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT. Dalam Islam, peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan. Peserta didik sebaiknya memiliki dan mengembangkan sifat-sifat mulia dan menghindari sifat-sifat tercela, karena sifat-sifat mulia akan mempermudah kita dan sifat-sifat tercela akan menghambat kita dalam memperoleh ilmu. Pendidik adalah orang dewasa, artinya pendidik adalah orang yang memiliki kemampuan, berpengetahuan, dan berpengalaman lebih dari yang dididik. Seorang pendidik harus mengetahui karakteristik peserta didik. Memang, dalam Islam, hakikat pendidikan adalah Allah. Namun, dalam batas-batas tertentu, manusia juga diberi mandat kekhalifahan untuk menjadi pendidik bagi sesamanya. Relasi atau interaksi seperti apa yang seharusnya terjadi antara pendidik dan peserta didik? Pendidik dan peserta didik memiliki ikatan hubungan yang disebut interaksi edukatif,
yaitu interaksi yang dibuat dengan tujuan mengubah perilaku seorang murid ke arah yang lebih baik. Pola interaksi edukatif terdiri dari metode searah dan metode interaktif. Metode searah menggambarkan sentralisasi kegiatan pendidikan pada pendidik. Anak didik diposisikan sebagai objek pendidikan yang harus diisi dengan materi pendidikan. Metode searah ini relevansi dengan materi pelajaran yang bersifat dogmatis seperti masalah keimanan dan ibadah. Sikap tegas pendidik disertai tanggung jawab dan profesi pendidikan mampu mengkondisikan sikap patuh bagi anak didik. Untuk lebih mengetahui bagaimana seharusnya sikap anak didik, maka kita bisa melihat melalui kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa melakukan perjalanan bersama Nabi Khidir dan dilalui dengan perlawatan bersama gurunya. Tapi Nabi Musa menempuhnya dengan ketabahan, kesabaran, kemauan, dan cita-cita yang kuat dan tidak putus asa serta bersungguh-sungguh. Meskipun dalam kisah ini terdapat sedikit sifat pertentangan antara guru dan murid, tapi sebagai murid yang baik, Musa berani mengakui kesalahan dan segera meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat dengan penuh hormat dan rendah diri kepada gurunya. Bagaimana agar pembelajaran tidak terlepas dari nilai-nilai Islam? Agar pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak terlepas dari nilai-nilai Islam, maka mulai dari tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan karakteristik peserta didik harus sesuai dengan perspektif Al-Quran. Seorang peserta didik harus mengetahui bahwa siapapun yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk Allah, maka dia akan mendapatkan manfaat dan kemajuan dalam studinya. Sekian ulasan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam lembaga pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.